Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada dapat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bertemu dengan di dalam keadaan sehat walafiat. Terusnya kami sebelumnya karena kami dari Noko ini ingin seingin kami dengan harapan kami bahwa Pak Haji yang bagian dari perwakilan Dapil Binongko, harapan kami untuk tidak meninggalkan tempat ini. Ya, saya lanjutkan sebelum nanti kita masuk ke masalah itu. Yang kami hormati teman-teman dari Kabupaten Barat ini, yang kami hormati seluruh lanjutan ke bawah aspirasi yang kami hormati rekan-rekan kepolisian, teman-teman PS, bahwa tadi telah dibuka oleh pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi. Kami juga harus menyampaikan beberapa standar penyampaian aspirasi yang telah berlangsung di DPRD Kabupaten Wakatobi, dan itu telah menjadi kesepakatan kita di Wakatobi. Tadi saya kira adalah hal yang sangat istimewa. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang menyampaikan aspirasi hari ini. Istimewanya adalah pembukaan penerimaan aspirasi ini diterima langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi. Yang selama ini biasa aspirasi itu hanya diterima oleh petugas aspirasi yang ditugaskan pada hari yang bersangkutan. Lalu biasanya setelah kami menerima aspirasi itu kami akan sampaikan ke pimpinan. Pimpinan melakukan telaah. Apakah aspirasi itu akan dibawa ke rapat gabungan DPRD atau aspirasi itu akan dibawa ke rapat komisi untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut secara teknis. Namun hari ini ada yang berbeda. Kami pahami bahwa ini adalah rasa pedulinya kita semua, terutama Pak Wakil Ketua terhadap daerah Binongko dan kita semua, sehingga beliau hari ini juga ikut membuka dan sampai dengan saat ini beliau ikut mendampingi kami petugas aspirasi untuk menerima aspirasi saudara-saudara yang dari Binongko. Saya kira itu adalah standar penerimaan aspirasi kita. Selanjutnya kami minta kepada perwakilan masyarakat Binongko, masyarakat Hakaya, untuk menyampaikan berbagai hal yang menjadi aspirasinya. Setelah itu akan diberikan tanggapan oleh teman-teman anggota DPR. Setelah itu akan kita ambil kesimpulan. Tapi lagi-lagi saya garis bawahi bahwa petugas aspirasi itu hanya akan menerima aspirasi saudara-saudara yang ada hari ini. Dan petugas aspirasi akan membuat laporan untuk disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan akan melakukan rapat. Lalu tergantung nanti pimpinan kemana arah disposisinya. Apakah akan dibawa ke RDP atau akan dibawa ke pendalaman komisi, itu semua nanti ada di pimpinan. Dan alhamdulillah hari ini ada pimpinan di hadapan kita. Mudah-mudahan setelah penerimaan aspirasi ini, pimpinan dalam arti bahwa Pak Haji Arifudin berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi yang dimaksud. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada petugas teman-teman sekretariat DPRD untuk mencermati jalannya forum ini dan membuat laporan tertulis sebaik-baiknya. Jangan ada satu kata yang kita lengkahi dari apa yang disampaikan dalam forum ini. Kira-kira itu dulu dari kami. Selanjutnya kami persilakan teman-teman pembawa aspirasi untuk menyampaikan aspirasinya, sebut namanya, lalu sampaikan apa yang menjadi problem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Istighfar dari Putra Binongko itu sendiri. Pertama-tama sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang mungkin pihak DPRD pun menerima kami dengan baik. Itu adalah salah satu. Sebelum lanjut, yang ada maskernya bisa dipakai kalau tidak berbicara, karena kita tetap lakukan protokol kesehatan di tempat ini. Terima kasih. Lanjut. Sebelumnya kami sangat
mengapresiasi pihak DPRD hari ini karena menerima kami dengan baik, dan kami ini akan menjadi patokan bahwa pihak DPRD Wakatobi tidak tinggal diam saja, tetapi akan selalu menerima aspirasi yang akan merupakan aspirasi itu sendiri. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahannya lah sehingga kita diberikan kesempatan, kekuatan guna untuk berkumpul di tempat yang semewah ini dalam rangka untuk bagaimana bersilaturahmi dan kemudian menyampaikan aspirasi dari salah satu dan menyampaikan aspirasi dari masa aksi kepada DPRD sendiri. Langsung saja bahwa sebenarnya kehadiran kami di sini untuk bagaimana meminta pertolongan, meminta mohon ataupun meminta tolong kepada pihak DPRD untuk melihat kami ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Haka hari ini. Karena menurut kami di Desa Haka ini sudah banyak selama 14 tahun. Selama 14 tahun itu mereka merasakan penderitaan itu. Seakan-akan mereka ini dijajah. Di Desa Haka itu termasuk republik, bukan bagian dari penjajahan. Dan kemudian ketika kita berbicara republik, itu akan merasakan bagaimana banyak keadilan. Hari ini mereka rasa keadilan itu runtuh. Itu tidak dapatkan keadilan itu karena kenapa? Masyarakat Desa Haka itu, ketika mereka ingin mengkubik batu, seakan-akan mereka harus dibagi dua itu batu. Contohnya mereka mendapat 10 kubik, 5 kubik untuk pulau ini, 5 kubik untuk 5 kubik itu. Ini akan menjadi pertanyaan yang memang harus kita tuntaskan barang ini. Kalau perlu sekarang kapan lagi? Yang begitu. Jadi sekali lagi kami sebenarnya datang sini meminta pertolongan dari pihak DPRD untuk menyelesaikan konflik ini. Karena kami sangat yakin dengan di tangan DPRD persoalan ini, konflik itu akan terselesaikan. Ada lagi persoalan batas-batas wilayah apa sebenarnya di situ. Jadi yang dimana Perda 35 itu jelas perbatasan itu tahun 2007 itu. Tetapi lagi-lagi dengan kezaliman pihak Walindi hari ini, mereka seakan-akan berkuasa. Mereka berkuasa Walindi ini. Kasihan kesehatan, mereka mau datang siapa? Tidak ada. Maka mereka datang di sini, kami pun datang di sini untuk bagaimana meminta pertolongan dari pihak DPRD, mohon bantu kami Pak untuk selesaikan persoalan ini. Karena kami dari Binonggo itu menginginkan kedamaian, menginginkan hidup yang sejahtera, yang tertib. Tetapi karena persoalan kekuasaan Walindi ini selalu mengintimidasi ataupun menginjak hak, akhirnya mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat Desa Haka mengambil pasir saja di denda 1 juta Pak. Itu jadi ironis. Ada apa sebenarnya? Pasir. Mengambil pasir di wilayah mereka menurut Perda 35 itu. Perda 35 tahun 2007. Pihak Walindi itu didenda 1 juta. Ini sebenarnya yang lucu sebenarnya. Jadi kami harapkan sekali lagi pihak DPRD mohon bantu kami selesaikan persoalan ini. Kami sangat bermohon bila perlu dengan 10 jari kami ataupun 10 jari kaki kami. Yang kemudian ditambah dengan 1 kepala kami, jika ini itu baru sedang dikembali yang berarti usaha ini mereka merdeka dengan tidak ada penindasan Pak. Mungkin saja dulu, nanti kita terjemahkan. Dan saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya kan? Sebelum ditanggapi oleh teman-teman DPRD. Masih ada? Ya, sebut nama ya, biar kita sama-sama saling mengenal lebih jelas.
Nama saya Jusma Ishari. Saya putra Pulau Binongko. Kalau teman-teman tadi menyampaikan aspirasinya, saya karena sedikit banyak saya belajar hukum yang tahu, jadi saya melihat dari aspek hukumnya. Yang pertama, perlu diketahui bahwa asas hukum tertinggi adalah rakyat. Saus populi suprema lex esto. Tidak perlu kita bicara undang-undang lebih jauh. Asas tertinggi hukum itu adalah rakyat. Hari ini antara Waluigi dengan Haka sudah terjadi bentrok. Tidak pernah hadir Pemda di situ. Sudah 14 tahun lamanya. Itu poin pertama. Poin kedua, saat ini Waluigi membentuk perdes yang isi perdesnya itu bertentangan dengan Perda. Ini menyalahi asas dasar hukum, Pak. Kalau mahasiswa hukum semester 1, saya tidak tahu Bapak anggota DPR belajar hukum atau tidak, itu belajar bahwa lex superior derogat lex inferior. Asas hukum lebih tinggi itu mengesampingkan asas hukum yang lebih rendah. Artinya apa? Perdes tidak boleh dibuat bertentangan dengan Perda, karena status Perda dalam hierarki hukum itu lebih tinggi daripada peraturan desa. Itu poin kedua. Maka insya Allah apa yang nanti akan jadi tuntutan saya tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang ketiga, yang menjadi patokan desa Waluigi untuk mengambil wilayah desa Haka adalah bahwa di Perda nomor 39 tahun 2007 yang menyatakan bahwa wilayah Selatan Wali itu berseberangan berbatasan dengan wilayah Waluigi. Artinya mereka menganggap bahwa seluruh wilayah di sebelahnya Wali itu adalah wilayah Waluigi, bukan wilayah Haka. Ini juga bertentangan dengan hukum, Pak. Karena dalam asas hukum disebut bahwa lex specialis derogat lex specialis derogat yang intinya itu adalah asas hukum yang khusus mengesampingkan asas hukum yang umum. Kita tidak bisa berbicara Haka menggunakan Perda Wali. Yang ingin saya minta, Pak, yang pertama, jadi yang saya minta, yang saya minta pertama, dalam Perda nomor 35 itu kan disebutkan di pasal 5 bahwa Perda ini selanjutnya akan dijelaskan dalam Kepbuk atau keputusan Bupati yang menerangkan bagaimana dengan wilayah Haka, desa Haka yang sebenarnya. Sampai saat ini 3 hal yang belum dilakukan oleh Pemda Wakatobi, khususnya DPRD Wakatobi. Yang pertama, DPRD Wakatobi tidak hadir. Artinya apa? Tidak ada sosialisasi Perda dalam masa tertentu. Sampai sekarang pun tidak ada. Maka itu yang perlu diperkuat, Pak. Sosialisasi Perdanya, agar jangan ada yang merasa dirugikan. Poin yang kedua, perlu ada penegasan Perda. DPRD Wakatobi tolong hadirkan hukum di sana, dalam artian hadirkan pihak kepolisian dalam jumlah yang banyak. Artinya menghadirkan posko konflik di sana, Pak, supaya tidak ada adu konflik yang lebih kuat di wilayah Waluigi dan wilayah Haka. Yang ketiga, kita meminta kepada DPRD Kabupaten Wakatobi untuk mendorong menjadi patron terbentuknya keputusan Bupati tentang denah wilayah Waluigi sesuai dengan Perda itu, Pak. Karena tidak mungkin keputusan Bupatinya bertentangan dengan Perdanya. Itu mustahil. Karena dalam Perda nomor 7 itu sudah dikatakan bahwa keputusan Bupati tidak merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda itu. Maka tolong bawa PRD untuk menjadi patron terbentuknya Perda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami di sini masyarakat desa Haka. Di sini sebenarnya mungkin sudah juga disampaikan dari saudara saya tadi persoalan Perda dan Perdes. Tetapi kami di sini juga saya ingin menekankan bahwa kami minta ketegasan daripada pihak DPRD Kabupaten Wakatobi dalam melihat persoalan ini. Artinya bahwa ini persoalan konflik selama sudah 16 tahun. Sudah dalam periode pergantian DPRD di Kabupaten Wakatobi, tetapi mereka belum melirik persoalan tersebut.
kami di Desa Haka, masyarakat Desa Haka hari ini sangat mengeluh sekali dengan sikap yang dilakukan oleh Desa Waluindi hari ini, yang kami anggap itu sudah di luar batas, yang dimana hari ini Desa Haka sangat tertindas dari segi intimidasi, dari segi boikot wilayah. Hari ini kami anggap bahwa Desa Waluindi semena-mena di Pulau Binongko, terkhusus antara Desa Haka dan Desa Waluindi, yang dimana mungkin di sini ada beberapa masalah-masalah yang sudah dijabarkan, di antaranya bahwa hal yang sangat tidak wajar. Salah satunya tadi mungkin sudah disampaikan bahwa persoalan masyarakat Desa Haka menggubik batu di kebunnya sendiri, dan itu masih masuk wilayah Desa Haka sesuai Perda nomor 35 tahun 2007 pembentukan Desa Haka. Tetapi dengan Perdes yang mereka buat hari ini, dengan Perdes entah bagaimana proses Perdes terbentuk, yang kami anggap Perdes tersebut sangat bertentangan dengan Perda hari ini. Mereka mencaplok, mereka mengambil sebagian wilayah Desa Haka di dalam Perdes tersebut, tak lengkap dengan peta wilayahnya. Hari ini pembentukan Desa Haka, kami tidak pernah melihat di mana peta pembentukan Desa Haka hari ini. Karena saya yakin apabila pembentukan Desa Haka perda dikeluarkan, berarti disertai dengan peta wilayah Desa Haka. Tetapi hari ini tidak ada, kami tidak pernah melihat itu. Di manakah peta yang sesungguhnya Desa Haka ini? Apakah ini sengaja dihilangkan, mau menghilangkan fakta bahwa wilayah Desa Haka hari ini seluas sesuai perda ini, sehingga dengan kekuatan, dengan sistem kezuliman, mereka semena-mena Desa Waluindi. Sedikit lagi saya tambahkan bahwa satu kasus, ada masalah bahwa salah satu masyarakat Desa Haka mengambil pasir, tadi bisa tambahkan sedikit, mengambil pasir di kebunnya sendiri, di wilayahnya sendiri, dan sesuai Perda nomor 35 tahun 2007 itu masih masuk wilayah Desa Haka. Tetapi dengan kekuatan Desa Waluindi, mereka memberikan denda masyarakat Desa Haka sebesar 1 juta rupiah. Bandingkan pasir yang mereka ambil hanya 20 kali. Itu pun juga untuk kebutuhan rumah. Untuk ada pun juga mereka jual untuk anak-anak yang mereka bisa kuliah. Karena cuma pasir dan batu pekerjaan masyarakat Desa Haka hari ini, selain merantau atau bawa perahu. Bayangkan Pak, berapa puluh jumlah, berapa ratus jiwa di Haka itu. Tidak akan mungkin mereka merantau semua, dan tidak akan mungkin mereka akan bawa perahu semua. Tidak, pasti ada yang bertahan. Masyarakat tua-tua seperti ini, kami ini, seperti mereka itu berada di kampung ini. Saya mau tantang DPRD, periksa tangannya mereka, coba periksa, apakah kasar atau tidak? Periksa kakinya mereka, saya tantang, periksa tangannya mereka, kasar atau tidak? Mereka mengambil batu, mengambil pasir untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Tetapi dengan semena-mena itu Desa Waluindi memberikan denda
Untuk segala Binongko itu uang 100.000 sangat berarti. Apalagi 1 juta rupiah. Jujur Pak, di Binongko bukan seperti di Wanci. Di Wanci masih banyak pekerjaan, masih banyak fasilitas-fasilitas. Tetapi di Binongko, di ujung selatan Pulau Wakatobi, Desa Hakam, di ujung selatan, di ujung terluar Kabupaten Wakatobi itu tidak ada batu semua di sana. Di sana kami tidak memperebutkan tambang emas, Pak. Kami tidak memperebutkan tambang nikel. Tetapi kami hanya memperebutkan batu dan pasir, Pak. Hanya untuk kebutuhan kami setiap hari. Hanya untuk kelangsungan anak-anak bisa kuliah di negara. 12 tahun buta Pemda hari ini, buta anggota DPRD kita berapa periode hari ini, Pak. Buta sekali, Pak. Coba datang konsep wilayah di Pulau Binongko sana, apa yang kita bisa lihat? Tidak ada tanah di gunung sekali. Tidak ada, Pak. Bukan tambang emas kita perebutkan di Binongko, tetapi batu dan pasir, Pak. Itu pun juga kami ditindas. Kami mengambil pasir, kami ditindas. Kami mengambil batu, kami ditindas. Bayangkan, Pak. Orang tua kami sudah tua, renta. Angkat palu batu, angkat lagi pikul, taruh. Tetapi apa harus bagi dua yang nama Desa Walau ini kan? Harus bagi dua hasilnya, Pak. Ini bagi kami bukan keadilan ini. Tidak ada keadilan untuk kami Desa Hakam. Tidak ada keadilan bagi kami. Tidak ada keadilan. Periksa tangan mereka orang tua kami. Periksa. Pasti sangat kasar. Di sana kita tidak menggaruk tanah, tapi kita menggaruk batu. Kita tanam ubi di batu, bukan di tanah. Kami mencari sela-sela tanah sedikit untuk kami tanam, untuk kelangsungan untuk kami, Pak. Artinya saya harap di sini, Pak, keadilan untuk DPRD Kabupaten Wakatobi. Dan kami sampai datang di sini. Hari ini kita tahu bahwa sangat keras ombak untuk wilayah Kabupaten Wakatobi bahkan seluruh Sulawesi Tenggara. Tetapi enak kami kemarin dengan semangat apa mereka datang di sini. Semangat sekali mereka datang, Pak. Bahkan mereka ini apa? Ini poster, Pak. Ini poster mereka rela itu meminta tolong kepada DPR, mereka rela. Dengan keras ombak mereka datang di sini semangat sekali. Saya sampai tersentuh juga melihat ini semua perjuangan ini kami ini. Saya sangat terharu. Saya sangat terharu sekali. Padahal apa mereka datang di sini mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak mendapatkan uang. Mereka tidak mendapatkan apa. Tetapi mereka ingin menjaminkan generasi yang mudanya. Generasi mereka adalah mereka. Supaya mereka bisa berkebun di sana. Supaya bisa mereka menjadi pasir di sana. Mereka datang sini bukan untuk mereka. Mereka berpatuh lagi menggunakan miliknya ini. Tetapi mereka inginkan anaknya berlangsung, Pak. Mereka ingin mempertahankan haknya di sini, Pak. Sedih, Pak. Kemarin juga mungkin telah terjadi bahwa penyerangan Desa Walau ini kepada Desa Hakam. Itu telah terjadi penyerangan Desa Walau ini dan Desa Hakam. Itu pun kadang kita dengar sempat diputar baliknya bahwa Desa Hakam lah yang menyerang Desa Walau ini. Itu kebohongan yang nyata, Pak. Karena kenapa, Pak? Desa Walau ini membangun gapura sebagai simbol tapang batas dan simbol kezaliman di Pulau Binongko itu. Mereka membangun di ujung-ujung Desa Hakam. Mereka membangun di ujung utara dan di ujung selatan Desa Hakam. Mereka itu memberikan hanya wilayah pemukiman untuk Desa Hakam. Mereka tidak memberikan wilayah untuk mereka bekerja apa semua. Tidak ada di situ. Mungkin mereka hanya diberikan 350 kali 350 meter pada Desa Hakam. Saya meminta bahwa persoalan tentang itu harus ditanggapi persoalan mereka memboikot wilayah itu. Itu menurut perdesnya mereka. Tetapi itu sangat bertentangan dengan perda yang kami agungkan, yang telah dikeluarkan oleh DPRD, bukan
masyarakat Hakka bukan dikeluarkan masyarakat Hakka itu Perda, Pak. Tetapi dikeluarkan oleh anggota DPR di Kabupaten Wakatobi. Di mana lagi kami meminta penegasan dan ditegakkannya itu Perda, Pak. Tidak ada yang kami minta selain wakil rakyat kami di sini, karena kami anggap wakil rakyat kami bisa menyambung lidah kami, Pak, yang ada di Binongko, bisa menyambung lidah kami yang ada di Ujung Selatan Pulau Wakatobi ini sudah disahkan, Pak. Makanya kami datang menyeru di sini, kami datang memohon bantu, Pak, dan minta bantu agar Bapak-bapak dibukakan hatinya, dibukakan matanya untuk bisa menanggapi kondisi hari ini yang ada disahkan selalu di hari ini, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucap bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior saya yang duduk hari ini di kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan ina-ina saya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum dilanjut, saya perlu sampaikan kepada seluruh peserta dalam ruangan ini yang ada masker, tolong gunakan maskernya. Ya, terima kasih. Lanjut. Saya menyampaikan tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh beberapa teman saya tadi, bahwa ada satu kejadian di tahun 2017 bahwa dalam penganggaran APBDes Desa Hakka, Kepala Desa Hakka menginisiasi pembuatan lapangan bola kaki di atas sebelah selatan yang dibangun oleh Walini, gapura yang dibangun oleh masyarakat Walini di sebelah selatan, Pak. Jalan-jalan ke Binongko, Pak. Itu mau dibangun pakai dana desa Hakka. Bertandanglah Kepala Desa Hakka di toko Walini menggunakan kopian adat 3 kali mereka menghadap. Jawabannya toko Walini apa, Pak? 1. Silakan Hakka membangun pakai ADD Hakka, tetapi itu masuk dalam aset Walini. Ini merupakan bentuk penjajahan yang nyata yang terjadi di Desa Hakka. Saya salah satu putra Desa Hakka, Pak. Saya kuliah di Universitas Saloleo. Saya kuliah dengan hasil penghasilan pasir dan batu, Pak. Saya jujur saja. Tidak ada orang Hakka yang kaya, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Perhatikan muka-muka ini, orang-orang kaya, Pak. Perhatikan, jika misalkan hal yang terjadi di Desa Hakka hari ini terjadi di bapak-bapak, apa yang bapak-bapak harus lakukan? Saya pikir ayahanda saya, Pak Haji Arifudin, paham terkait persoalan Hakka, paham terkait persoalan Binongko, karena bapak-bapak Pak Haji asal dari Binongko. Saya pikir Pak Haji paham bagaimana kondisi geografis di Binongko. Kita harus naik di gunung, berapa bukit yang harus kita lalui untuk menanam ubi untuk bisa menghidupi anak-anaknya dengan. Saya sangat bangga dengan orang tua saya yang rela datang menyeberangi ombak Tadosan Palu, Pak. Saya pikir bapak-bapak tahu kondisi beberapa hari ini ekstrim sekali, Pak, di Binongko karena berhadapan dengan laut Polres dan laut Banda, Pak. Ekstrim sekali. Tapi kenapa orang tua kami berani datang di ibu kota dan bertanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat hanya karena meminta satu, Pak, bantu kami terkait persoalan ini, Pak, bantu kami. Karena saya pikir orang tua kami tidak mau meninggalkan dosa untuk generasi-generasi berikutnya, Pak. Saya paham mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa untuk generasi-generasi dan cucu-cucunya ke depan. Karena jujur saja, Pak, hampir 14 tahun masuk bulan 3 ini, sudah 14 tahun kami menderita, diintimidasi berbagai macam cara, Pak. Mungkin, Pak, saya tambahkan lagi sedikit terkait persoalan ada salah satu oknum anggota DPR fraksi Nasdem yang nyatanya beliau adalah dapil Binongko, tapi nyatanya beliau adalah dapil Walini. Itu yang terjadi sekarang, Pak. Jadi mohon, Pak, tolong mungkin bapak-bapak pernah rapat terkait
persoalan ini, terkait persoalan fraksi Nasdem ini membuat baikkan fakta, Pak. Mas HK yang memilih soal ini, sementara wilayah HK sebatas Peru saja, Peru Raya. Yang terkena itu HK, Pak. Saya itu masih kelas 3 SD, Pak. Sudah mengalami penderitaan itu sampai saya sudah semester 8. Sudah mengalami penderitaan itu, Pak. Jadi terus, Pak, rasa hormat saya kepada orang tua saya di perwakilan rakyat, bantu kami, Pak, bantu orang tua kami, bantu kami generasi kakak supaya berbicara kami melanjutkan regenerasi berikutnya, Pak. Karena kami itu sangat menderita terkait persoalan ini, Pak, karena pendak yang saya terkait persoalan ini, Pak. Jadi tolong, terutama ayah saya Pak Jari begitu, tolong Pak bantu kami, karena saya pikir bapak-bapak juga mungkin tahu bagaimana persoalan ini di kampung, Pak. Bagaimana mencari untuk menghidupi anak-anaknya ke depan. Itu dari hasil batu dan pasir, Pak. Tidak terlepas daripada itu, kenapa saya bisa menginjakkan kaki di Universitas Saloleo, karena dari penghasilan itu, Pak. Saya jujur saja, saya tenaga keluarga miskin, Pak, tapi saya ada persoalan penghasilan Rp1, Rp2, saya bisa lanjut di perguruan tinggi. Saya bangga kepada orang tua saya daripada saya tadi, Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali kepada pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada sebelum masyarakat ke teman-teman anggota DPR. Masih. Saya Pak. Ini apa? Silakan bicara ya. Oh, silakan. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. boleh disampaikan yang substansi saja ya, supaya kita bisa sampaikan ke teman-teman anggota dan kami. Siap, silakan. Oke. Jadi biarkan kami sedikit curhatkan hati kami. Kemudian nanti ada penjelasan juga. Jadi berbicara mana? Saya sebagai generasi desa Akan atau mahasiswa desa Akan, pemuda mana tidak akan marah kalau desanya sendiri ditindas. Jadi coba lihat orang-orang tua saya di mana. Sebenarnya jumlah mereka ini sebenarnya banyak, tapi karena cuaca tidak mendukung. Jadi sebagiannya tidak. Yang hanya yang masih berjuang itu adalah yang depan. Sebenarnya dari yang diceritakan masalah pasir yang dari teman-teman tadi itu apa ya? Itu benar dan memiliki dan kasus selama 13 tahun lebih ini sebenarnya pada saat awal pemekaran desa Hakar sudah ada konflik besar-besar. Di situ banyak ada beberapa orang desa Hakar yang luka cedera. Di situ pada saat pemekaran pas pulang dari kabupaten. Oke. Dan masalah wilayah dan masalah pasir yang mendapatkan denda itu adalah orang tua saya sendiri, Pak. Orang tua saya, ayah saya sendiri, ayah kandung saya. Ayah kandung saya sendiri itu didatangi dengan rombongan yang banyak. Jadi sudah berapa kali kita didatangi dengan rombongan yang banyak, bukan hanya masalah bapak saya, itu awal didatangi itu. Tapi masih banyak lagi. Entahlah, saya juga bingung dengan masalah wilayah desa juga. Wilayah desa ini, saya tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan Pemda hari. Jadi tuntutan kami kepada Pemda itu adalah masalah wilayah ini. Masa kok diberi masa wilayah kita itu 300 kali 300 350 kali 350 kan tidak memenuhi. Jadi masalah desa Hakar itu adalah masalah juga masalah Indonesia. Jadi perlu dipikirkan. Jadi mungkin ada penjelasan juga bagi saya kepada siapa lagi kami mendengar, kepada siapa lagi kami bersandar kalau bukan pada bapak-bapak yang ada pada hari ini. Penegasan kami ya itu
mengenai Perda nomor 35 itu. Memang ada berita juga pemerintah sekarang membentuk suatu peraturan bupati sebagaimana pemenegasan Perda itu. Namun jika apabila dalam poin pasal dalam peraturan bupati yang sementara dibuat ini dapat sedikit pun melemahkan peraturan Perda nomor 35 itu, maka kemungkinan besar kita tidak bisa menjamin itu akan menjadi landasan mereka. Mungkin itu saja dari saya. Terkait apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, jika seyogianya fakta itu benar adanya dan masih dibiarkan seperti itu, harus penderitaan seperti apa lagi? Satu kata kami mohon dengan sangat, ajaman suara namanya bungkui banyak kasih, namanya bungkui ya, kalau payah, usaha mau kiki, sudah terlalu sakit 14 tahun ini, tapi ternyata dia duduk di gedung DPR yang mewah itu, masih mampu memutarbalikkan fakta itu, Bapak Ibu. Di mana hati nurani itu, Bapak? Ayah namanya buku-buku. Saya mulai kasih, ayah namanya tak ada kepercayaan luka. Nanti hijau kami yang menuntut kamu kasih. Soalnya mau hijau. Dihukumin waktu bisa berampai sisa tumbusu. Saya kira cukup ya. Atau masih ada? Ina mungkin 1-2 kata yang disampaikan? Tidak ada yang disampaikan di sini. Ya, terima kasih. Anda kita salam bisa apa kamu? Iya, bahasa kian masuk dan bicara saja kalau ada yang disampaikan. Bisa lebih dengan jawab, Ada yang mau sampaikan Ina? Kalau ada silakan Ina, tidak apa-apa. bahasa kita apa bisa kita apa? Langsung diterjemahkan. Ayo jauh-jauh lewat Tanjung Sampal udah tidak bicara. Biar menang saja tidak apa-apa, naik rating. Saya kira itu cukup ya. Masyarakat akan sebenarnya tadi itu saya batasi untuk tidak terlalu banyak menyampaikan apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya saya juga sedih. Karena begini persoalannya. Kalau sudah kita melibatkan di terbaik, siapa tidak sedih? Sedih rasanya apa? Teman-teman hadir tapi teman ibu-ibu. Terus sedih. Kita semua kan punya ibu ini. Maaf, saya biasanya saya istiqah tidak seperti ini. Tapi karena lagi-lagi mereka kita punya ibu, jadi kita semua seperti ini. Tapi mudah-mudahan lewat pertemuan ini kita semua tegak ke depan dan kita mampu mengambil solusi persoalan ini. Agar jangan lagi kita hadirkan kita punya ibu dalam persoalan seperti ini. Mudah-mudahan saya juga berharap ya teman-teman DPR yang lain kita semua serius dapat memberikan solusi atas persoalan ini. HK Waluyo adalah bagian daripada kita semua. Kita harus mampu mengambil jalan tengah agar kedua wilayah ini betul-betul damai. Kita tidak ingin ada yang menang-menang pada posisi ini kalau secara pribadi. Karena kita semua adalah bingkai wakatu.
saya kira akan disampaikan oleh teman-teman yang aspirasi sudah kita dengarkan bersama. Sekarang di persidangannya saya persilakan kepada teman-teman anggota DPR yang ingin menanggapi akan disampaikan tadi oleh teman-teman aspirator. Saya persilakan. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, saudaraku yang dari Binomo sekalian, sekali lagi kami mengapresiasi dan saya kira ini rumah rakyat pantas kalian dengan kelugasannya untuk hadir di sini. Kemudian permohonan maaf sebetulnya persoalannya sudah dikonfirmasi oleh teman-teman di Binomo sejak seminggu yang lalu. Tapi karena agenda kita juga di tempat lain sehingga pada hari ini kita bisa ketemu dengan mereka. Pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa negara itu tidak boleh kalah dengan premanisme, dengan tekanan dan intimidasi oleh siapapun. Itu yang ingin kami sampaikan kepada keluarga kami yang ada di HKD. Kalau kita menurut historinya daripada persoalan pemekaran Waluindi, pemekaran HK dari Waluindi, seharusnya Waluindi itu menjadi bapak yang baik terhadap anaknya. Saya tahu cerita ini, di bulan Maret kemarin saya pernah di Binomo, di Waluindi. Harapan saya bisa ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat desa dan Waluindi di kecamatan. Tetapi saya hanya bisa ketemu di Waluindi. Kita hadir sana dalam rangka merespon secara keseluruhan untuk kemudian kita bawa teman-teman di DPRD, kemudian kita diskusikan dengan pemerintah. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya hormati dan saya banggakan yang hadir di sini. Saya hanya menawarkan satu solusi saja, bahwa Perda 35 ini harus jelas lampiran. Di mana petanya? Siapapun pemerintah daerah mau masa jabatan siapapun, mana lampiran Perda 35 ini? Untuk apa? Untuk menjadi pegangan dan rujukan saudara-saudara kita agar ada referensi yang jelas. Saya miris sekali baca kerdas yang dibuat oleh kepala desa, luar biasa kepala desa ini. Membuat aturan sendiri yang tidak ada rujukannya. Ini bukan berarti kita kemudian mendiskreditkan atau kemudian kita meminta konflik antara politik dan anak. Tetapi ini adalah penjajahan baru yang mesti harus dihapuskan dari Republik Indonesia ini. Kenapa? Ini sudah berlarut-larut persoalan ini. Pada hari kemarin saya diskusi sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai persoalan politik dan hak. Tapi kita tidak masuk di wilayah itu. Karena ketika tidak bisa berbuat untuk negeri kita, maka kita sedang melakukan kejahatan baru. Oleh sebab itu negara itu harus hadir di sini. Siapa negara itu? Kita mengapresiasi kalau tidak ada kepolisian apa yang terjadi kemarin di Waluindi. Mereka dengan sigapnya langsung kemudian melawan untuk melakukan langkah-langkah tidak terjadi konflik yang menyebar. Oleh sebab itu sekali lagi saya kira ini agenda kita bersama, bahwa kita komitmen dan konsisten bahwa bagaimana Perda 35 ini ditegakkan dengan seluruh atributnya agar tidak terjadi kericuan dan kekacauan berulang terjadi di Waluindi. Itu mungkin beberapa pandangan dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan Bapak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sebagai pembawa aspirasi dari Binomo. Kami sebagai anggota DPRD sangat terharu kepada kehadiran Bapak Ibu saudara dari Binomo, bahwa kami juga pada hari ini baru mengetahui bahwa permasalahan di Pulau Binomo dari awal pemekaran Kabupaten Makassar. Dengan ini kami sampaikan kepada pimpinan rapat supaya rekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya hal ini bisa dituntaskan, jangan sampai memakan korban berdarah-darah macam betapa sedihnya kami sebagai ibu rumah tangga melihat merasakan perasaan Bapak Ibu yang mengutarakan kesedihannya terhadap mencari bahan pokok untuk kehidupannya. Jadi
Sekali lagi kami minta kepada pimpinan rapat supaya rekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya hadir di sana. Karena bagi kita sudah cukup lama juga. Mereka menderita kalau sudah sampai sebuah pandemi. Mungkin seperti ini kami sampaikan supaya pimpinan rapat juga bisa lanjutkan untuk mereka hadir sebagai kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat di Pulau Binongko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, terhormat pimpinan dan teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Inamai dari Binongko dan federasinya Binongko yang insyaAllah bisa lebih baik ke depan. Saya hanya mau tegaskan bahwa di 1 bulan lalu saya diskusi dengan Pak Badal yang pimpin rapat 1 bulan lalu bahwa persoalan HK dan desa pemilihan kepala desa harus cepat kita panggil pemerintah daerah sebelum ada riak di kantor ini. Saya tegaskan Pak, di grup ini masih ada, tapi itu tidak diperhatikan dan tidak diperdulikan. Berarti ini tidak ada langkah serius yang dilakukan. Karena tidak saya saja sampai hari ini saya berdebat sudah 1 tahun lebih mungkin. Saya baru rasakan hal yang apa ini? Saya akan tidak punya kerja sampai hari ini. Saya akan tidak punya apa-apa. Karena persoalan ini tidak bisa kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Kenapa ini? Ini sejak 1 bulan yang lalu saya sampaikan. Saya juga prediksi setelah pilkades masyarakat juga akan ribut tentang persoalan pilkades. Ini juga saya sudah sampaikan. Tapi apa yang terjadi? Ini tidak dinamai serius. Seolah ini adalah kepentingan dan lain sebagainya. Tapi ironis yang terjadi hari ini masyarakat menangis. Pertama, saya pribadi dan fraksi saya secara khusus rekomendasi pemerintah daerah agar ini ditangani khusus. Karena kami juga kemarin pernah ke Kementerian Desa tentang ini. Karena kami peduli sesungguhnya saudara-saudara yang terhormat. Terima kasih rekomendasi khusus dari fraksi saya, dan kalau bisa semua anggota DPR memberikan rekomendasi pemerintah daerah agar ini ditangani khusus. Saya lihat di video itu kasihan ibu-ibu, bapak-bapak yang berkelahi sama-sama mereka. Sesungguhnya mereka ini saudara, Aka dan Waluigi. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman anggota DPR dari Binongko Tasik. Itu sesungguhnya mereka menyuarakan terus saudara-saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lebih kencang. Sampai tidak ada. Buka masker Pak Komor. Alamat saya dari yang Ketua Rapat hormati, saudara-saudara dari kakak, ibu-ibu. Mohon maaf, kami tidak menyelesaikan masalahnya, pada akhirnya harus menyeberangi. Kami sampaikan mohon maaf. Saya ingin mengatakan bahwa di beberapa bulan kemarin kami juga menerima masyarakat yang merupakan saudara dari saudara-saudara dari hak. Adalah masyarakat Palu ini. Di ruangan ini juga dengan warna yang berbeda. Kalau mereka bicara tentang kebenarannya, bahwa kembalikan PPRD sebagaimana usulan seluas apa tadi? Tenur tadi kau bilang
sebesar telur. Kalau telur terlalu kecil, kalau telur rebus, telur goreng agak lebar sedikit. Ini telur goreng yang dan kali ini kami mendengar datang ke sini dengan suara pengharapan agar diselesaikan. DPRD juga bukannya diam. 2009 juga pernah turun utusan yang kemudian DPRD Wakatobi diburu di sana. Ini Pak Haji India, Pak itu diburu oleh masyarakat NTH. Sehingga dulu saya sudah mengatakan, apakah ini harus diselesaikan dengan jalan persuasif atau daerah militer, daerah operasi militer dulu. Tapi saat itu kita guyon, ternyata hari ini ada bahasa penjajahan. Kalau pada penjajahan itu reclaiming, ya kan? Kalau reclaiming berarti memang harus daerah operasi militer. So, kita mau mengatakan orang HK dan orang Waluindi adalah kita semua dari Wakatobi. Karena itu, berharap menyelesaikan masalah ini dengan tersenyum. Boleh tersenyum dulu semua, supaya lebih dingin. Sesuatu yang dibangun dengan emosional dan temperamental pasti ujungnya tidak akan puas. Bagi kami, HK dan Waluindi adalah bagian dari darah kita. Sekarang kita mengurai persoalannya. Kita apresiasi Waluindi untuk menuntut haknya. Apakah dia sadari, apakah dia tidak sadari bahwa luas daerah HK itu pada saat pemekaran dulu adalah sebesar telur itu tadi. Apakah dia sadari atau tidak? Tapi faktanya kemudian keluar tidak seperti itu pada Perda 35. Karena itu kita apresiasi perjuangannya, tetapi merujuk kepada kalau di pengadilan ini namanya petitum. Atas posisi kalian ini, masyarakat Binongko menyatakan sikap, aliansi Binongko menyatakan sikap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum soal mengeluarkan Perdes nomor 7. Satu sisi kita mengapresiasi perjuangan rakyat Waluindi. Itulah ruang aspirasinya harus dilakukan juga sesuai undang-undang. Dengan tetap patuh kepada ketentuan damai karena itu satu Wakatobi. Tetapi juga mereka harus menghormati Perda nomor 35 tahun 2007. Bahwa sebelum dirubah Perda 35 nomor 32 tahun 2007 ini, peraturan desanya tidak boleh bertentangan dengan Perda 35 nomor 2007. Silakan berjuang sampai dirubah Perda ini. Tapi sebelum dirubah, maka yang berlaku Perda ini dengan demikian, peraturan desa itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Itu konstitusional. Maka ilegal. Karena itu DPRD harus merekomendasikan. Siapa penegak perda? Ketika mereka membuat peraturan daerah, peraturan desa yang bertentangan dengan peraturan daerah, kalau ini masih negara hukum, kalau masih negara hukum, mohon maaf, kalau bukan negara hukum boleh lah, tapi seingat saya sampai hari ini Indonesia masih negara hukum. Binongko Waluindi masih dianggap masih Indonesia ya. Nah, sampai kalau sudah bergabung sama Timur Timur. Kalau masih negara hukum, maka siapapun yang berkedudukan dalam wilayah hukum dimaksud harus patuh pada ketentuan hukum, tidak terkecuali siapapun. Andai kata Viro Sableng juga masih hidup, ya harus patuh lah. Raja Wali Sakti harus masih hidup, patuh. Sunan Kalijaga pun harus. Kalau kita masih bersepakat dengan hukum, yang tidak bersepakat dengan hukum, maka karena itu DPRD harus merekomendasikan. Karena membuat Perdes bertentangan dengan Perda nomor 35 tahun 2007, bahkan sudah memintai uang. Ini sudah dua pasal ini. Satu pasal tentang pelanggaran Perdes. Dua apa namanya? Pungutan liar loh. Ini udah bisa langsung diangkut loh. Selama sebelum Perda ini, silakan berjuang untuk kembali ke batas yang besar dulu, silakan. Kita hormati, dia penting kapasitas. Tapi sebelum keluar perubahannya, patuhi yang ada. Ini DPRD harus rekomendasikan. Untuk penegak Perda, siapa penegak Perda di Wakatobi? Satpol PP. Tumegeri, dalam hal Satpol PP tidak mampu, maka Satpol PP atas nama kewajiban konstitusionalnya meminta kepada Polres. Dalam hal Polres juga tidak mampu, meminta kepada TNI sebagai BKO.
Dalam hal tidak mampu, maka TNI melalui Pangdam dan Polres melalui Kapolda meminta bantuan pasukan khusus. Baru itu menegakkan pajak agar orang patuh kepada negara. Sekali lagi saya tanya, HK masih Indonesia? Masih ya? Negara hukum masih negara hukum ya? Atau sudah kerajaan di sana? Artinya ini DPRD harus merekomendasikan supaya barang ini yang berjuang dengan aspirasinya monggo, silakan, kita hormati semua. Nanti kalau sudah dirubah perdanya, baru lu lakukan. Sebelum ada dasar hukummu, jangan kamu coba-coba. Artinya kalau ini HK dua-duanya menyampaikan aspirasinya, dan aspirasi ini harus duduk di atas kekuatan hukum yang tetap. Sepakat di situ ya? Sepakat. Kalau juga tidak sepakat itu urusanmu. 2. DPRD Wakatobi memanggil, itu rekomendasi pertama tadi, dari atas posisi masyarakat HK, mendesak DPRD memanggil Camat Togo Binongko, Desa Waloi, Desa HK. Camat Togo ini sudah capek tuh saya lihat, sudah mulai bosan saya lihat mukanya di sini. Tapi camatnya juga ini tidak berdaya, kena corona kali ya. Tapi dia tidak berdaya sama sekali dalam kasus ini. Jangankan camat, anggota DPRD hadir dan diburu. Makanya saat kemarin waktu kasus ini, teman-teman dari Pak Kapolres saya bilang, Pak, nggak bisa ubah turunan itu, harus turun dengan senjata hukum. Karena negara hukum, tetapi negara hukum ini, negara tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Andai kata juga di sana ada yang kebal senjata, nanti juga Pak Kapolres dan Pak Danrem, carilah senjata yang bisa menembusnya. Tetapi negara tidak boleh kalah, itu ketentuan. Negara tidak boleh kalah oleh tekanan, siapapun dia, selama negara hukum. Karena itu memanggil Camat Togo Binongko ini rasa-rasanya nggak enak lagi. Desa HK. Tapi kita rekomendasikan saja, kita panggil lagi. Kita coba duduk dengan Kepala Desa Waloi, Desa HK. Kita sampaikan kepada Desa Waloi, silakan Anda berjuang untuk kembalikan perdana sesuai supaya luasmu itu sampai semuanya. Ini Pak Haji Arifin ini sebenarnya selaku wakil ketua dan dari Binongko juga bisa provokasi ini valid. Karena setahu saya, kalau ini PPK rendah Desa Bali loh, ya kan? Ya ambil aja lagi kalau ini dan HK. Kalau kita mau, artinya HK diambil, kalau ini diambil. Kalau kita menunjuk itu, tapi karena orang wali sadar hukum, sebelum ada perda diambil kembali itu kalau ini, gitu. Atau kalau ini dari mana? PPK rendah? Dari Bali. Dari Bali ya? Itu dia. Kita mau provokasi, besok kita kerjakan cepat itu. Pak polisi siapa saja pasukannya untuk mengambil mereka. 3. DPR meminta DPR Wakatobi mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan bupati tentang penegasan tapal batas. Ini pun kita sudah minta Japli mengeluarkan tapal batas ini tidak boleh bertentangan dengan perda. Jadi apapun yang kita desak bupati pasti akan kasih keluar juga yang sesuai perda. Ribut lagi. Kalau ini ributnya orang Walau ini tetap berharga itu. Tapi saya mengatakan bahwa ribut dan perjuangan mereka tetap harus duduk di atas aturan yang ada. Sebelum perda berubah, tidak boleh ada perda yang bertentangan. Apakah itu dibuat oleh siapapun juga tidak boleh. Selama ini masih negara hukum. Kecuali Jokowi sudah mengatakan Indonesia berubah menjadi kerajaan, bolehlah. Selama Jokowi belum, dan Presiden DPR RI, maka tetap. Maka merekomendasikan 2. Kalau saya, 1, harus ada keputusan yang jelas, ada himbauan, ada rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah kepada seluruh perangkat Camat Togo Binongko, Kepala Desa Waloi ini untuk tetap patuh pada Perda 35 nomor 2007. Sebelum ada perubahan, maka seluruh keputusan yang ada di bawahnya itu dianggap ilegal kalau bertentangan dengan perda dimaksud. Yang kedua, ada progres yang sudah dijalankan secara terpadu, yaitu dari Ex-Bampol, dari kepolisian, maka kita merekomendasikan DPRD untuk membentuk tim mendiskusikan bersama tentang persoalan HK Waloi ini lebih cepat, lebih baik menurut Yusuf Kalla. Kalau dia lebih cepat, lebih baik, gimana juga seperti apa kemarin ada kesepahaman dibangun oleh Polres. Ada yang hadir kesepahaman itu ya Pak?
Tetapi sekali lagi, kesepahaman dibangun oleh siapapun tetap harus sesuai undang-undang dan hukum. Panglimanya kita hukum ini. Kalau ada juga yang jago, boleh jago. Tapi panglimanya hukum, jenderalnya hukum. Kalau ada yang jago di sana, ya letnan jenderal dia. Jenderalnya tetap hukum. Saya kira itu. Dan terakhir, permohonan maaf kami juga di DPRD ini dari awal selalu mau diskusi. 2 kali tim turun, 2 kali juga diburu parang. Tahu Pak Indiani? Tahu sejarahnya diburu parang? Pertanyaannya, anggota DPRD dari Wangi-Wangi tahun yang lupa ada yang mau pergi diburu parang di sana? Kalau kami niat tulus dari HK Binongko sampai ke Wangi-Wangi, bagaimana rakyatnya nyaman, banyak senyum, sejahtera. Tapi kalau kami berpikir begitu turun diburu parang, harus kami turun dari sini bahwa memang AK-47 dong. Kalau saya tidak mau AK-47 sekalian nuklir sama oleh mau dikonyol di sana. Orang Binongko aja orang buruk. Karena itu kita minta seluruh masyarakat Binongko, ayo ini kita jalan-jalan yang terbaiknya. HK benar, kalau ini juga ada benarnya. Kebenaran hanya bisa berlaga dan kebenaran. Mari kita dudukan dalam satu niat yang baik. Kami juga tidak setuju. Masa HK sebesar telur? Kalau telur goreng itu agak lebar. Saya suka. Tetapi semua ini harus didudukan di atas ketentuan. Karena itu DPRD harus tegas merekomendasikan sebelum adanya perubahan. Perda nomor 35 tahun 2007 tidak ada ketentuan perdes yang bertentangan dengan itu. Dan direkomendasi tuliskan ketentuan yang bertentangan dengan Perda nomor 35 tahun 2007 adalah pelanggaran hukum dan direkomendasikan penegak perda untuk menjalankan tugasnya secara hierarkis. Hierarkisnya tadi tidak mau Satpol PP,